Hey, saya Charles dengan Ainjab. Kisah ini dimulai pada tahun 2029, ketika seorang anak laki-laki bernama Makira kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Tanpa keluarga yang tersisa, Akira ditinggalkan sendirian. Namun, teman baik ayahnya bernama Kazuya menerimanya. Akira disambut di rumahnya dan putri Kazuya, Toisa, berjanji akan menjadi kakak perempuan terbaik. 9 tahun kemudian, kita melihat bahwa kecerdasan buatan digunakan di mana-mana, tetapi banyak orang memiliki keluhan. Orang-orang kehilangan pekerja karena AI dan kejahatan AI semakin meningkat. Penyebarannya hanya semakin cepat. Jadi, beberapa individu menuntut intervensi pemerintah. Protagonis kita, Akira, membaca berita dan melihat bahwa saudara perempuannya, Dot, semakin terkenal setiap hari. Toisa secara luas dianggap sebagai seorang jenius, dan dia memimpin dunia. Dalam penelitian Android, dia memiliki banyak gelar doktor dan paten, menjalankan sebuah perusahaan dan menjabat sebagai konsultan penelitian. Akira tidak bisa tidak terkesan, karena kemanapun dia pergi, dia melihat teknologi yang dia ciptakan. Perasaannya lebih dari sekadar kekaguman, karena Akira telah mengembangkan perasaan romantis padanya. Suatu malam, mimpi terburuk Toisa menjadi kenyataan. Saat dia mengetahui bahwa banyak negara menyerukan agar penelitian Android dihentikan. Ada puluhan argumen mengenai pro dan kontra pembangunan Android. Namun, keadaan telah memburuk, dan ada kemungkinan besar bahwa pekerjaan Toisa akan dihentikan. Akira tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, tetapi dia memutuskan bahwa setidaknya yang bisa dia lakukan adalah menjaga semangat Toisa. Dia mengajaknya pergi ke kebun binatang suatu hari, tetapi dia benar-benar terkejut ketika menyadari bahwa Akira baru saja mengajaknya berkencar. Jam tangan Ainya mengatakan bahwa Toisa harus mengungkapkan perasaannya padanya dan mengingatkannya bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Keesokan harinya, keduanya menghabiskan hari di kebun binatang, dan mereka berkencan beberapa kali lagi setelah Akira memberinya hewan peliharaan robot suatu malam dan mengungkapkan bahwa dia telah belajar tanpa henti agar bisa mempelajari lebih lanjut tentang penelitian Toisa. Kemudian, Toisa memberinya hadiah. Itu adalah album foto agar dia bisa mengingat semua waktu yang mereka habiskan bersama. Toisa memberitahu Akira betapa pentingnya dia baginya. Dan Akira tidak bisa menahan diri dan dia menyatakan cintanya padanya. Beruntung baginya, Toisa merasakan hal yang sama. Dan bahkan ingin menikah. Ai yang tersebar di seluruh rumah mereka telah memainkan peran besar dalam hubungan mereka. Jadi, keduanya berterima kasih padanya. Toisa berpikir aneh, bagaimana orang menggunakan AI untuk setiap hal kecil. Tetapi tepat ketika mereka berada di ambang menciptakan kepribadian buatan yang tidak dapat dibedakan dari manusia, mereka tidak bisa menerimanya. Beberapa hari kemudian, Toisa menghadiri rapat pemegang saham untuk perusahaannya. Tidak ada kekurangan pengunjuk rasa di luar gedung, tetapi di dalamnya dipenuhi oleh para pemimpin dunia yang terkemuka dan sukses. Jika Toisa mampu memenangkan hati publik dengan presentasinya, itu akan menjadi langkah maju yang besar bagi kemajuan Android. Dia memeluk Akira dan Akira mendoakan keberuntungannya. Presentasi Toisa dimulai dengan mengungkapkan sebuah proyek di mana perangkat AI ditanamkan di dalam tubuh, memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan AI sepanjang waktu. Mereka akan terhubung ke jaringan setiap saat dan bahkan dapat menggunakannya saat tidur. Tepat saat itu, seorang gila menyerbu panggung dan menyebut Toisa pengkhianat kemanusiaan. Dia menembaknya dan Akira mencoba menyelamatkannya. Tetapi dia terlambat. Toisa lebih mengkhawatirkannya. Meskipun penembak belum dilucuti senjatanya, Akira menyadarinya juga, jadi dia melindungi Toisa. Dan dia akhirnya tertembak di punggung beberapa kali. Akira roboh dan dia mengutuk kegagalannya saat dia akan pingsan. Dia menyadari bahwa hidupnya akan berakhir, jadi dia menggunakan napas terakhirnya untuk membisikkan permintaan maaf yang tulus kepada Toisa.
Beberapa saat kemudian, Akira terbangun dan jatuh dari sebuah pot. Dia dengan cepat menyadari bahwa semua lukanya telah hilang. Tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Pemandangan di luar juga tidak meredakan kekhawatirannya. Saat dia menemukan bahwa kota itu hancur total, rasa sakit dari batu yang mengenai kepalanya memperjelas bahwa dia tidak bermimpi. Dan dia menyadari bahwa dia jatuh dari semacam kapsul medis. Tepat saat itu, seorang pria datang dan dia menyebut Akira sebagai yang bijaksana. Dia menjelaskan bahwa ada gempa bumi yang menyebabkan reruntuhan itu runtuh. Jadi dia datang untuk memeriksa yang bijaksana. Akira tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi itu tidak masalah, karena dia pingsan. Ketika dia bangun, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Waya dan putrinya adalah Iti. Waya menjelaskan bahwa yang bijaksana adalah dewa yang dihormati oleh seluruh desanya. Dia diabadikan di reruntuhan sebagai makhluk ilahi yang menganugerahkan segala macam pengetahuan kepada rakyatnya. Akira telah tidur di reruntuhan itu jauh sebelum Waya lahir, dan dia tidak pernah berpikir hari itu akan tiba ketika dia sadar kembali. Tepat saat itu, sebuah ingatan muncul di kepala Akira dan dia bertanya-tanya, apakah Toisa baik-baik saja? Di desa, penduduk desa lainnya menjelaskan bahwa mereka tidak tahu berapa lama Akira tertidur. Mereka adalah petani, jadi mereka tidak memiliki hak akses sejarah. Orang-orang itu membahas bagaimana Akira secara teknis adalah sebuah peninggalan dan bisa berisiko jika tidak melaporkannya kepada OIE. OIE adalah institusi terpadu yang memerintah dunia. Jadi ini membuat Akira bertanya-tanya apa yang terjadi pada Jepang. Ternyata negara-negara bahkan tidak ada lagi, karena OWR membubarkan bentuk pemerintahan regional nasional. Orang-orang ini sebenarnya berterima kasih kepada OL administrasi, karena berkat merekalah perdamaian dunia tercapai. Dan perang dihilangkan sepenuhnya. Satu orang selesai dengan semua obrolan, karena dia hanya ingin melaporkan apa yang terjadi pada OL. Orang-orang lain setuju bahwa tindakan Wi membahayakan semua orang. Karena jika mereka membuat satu langkah yang salah, oh baiklah, kami akan menjadikan mereka contoh. Saat itu juga, istri Wi lelam dengan semua pertengkaran dan menyatakan bahwa mereka tidak akan melaporkan tentang Akira kepada OEL. Dia baru bangun dan dunia ini baru baginya. Jadi dia menginstruksikan semua orang untuk menjaga Akira sampai dia terbiasa dengan hal-hal. Malam itu, Akira meneteskan air mata saat dia memikirkan Tosa. Dan kita melihat bahwa sosok yang tidak menyenangkan sedang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, penduduk desa meminta bantuan Akira dan mereka terkesan ketika dia berhasil memperbaiki traktor mereka yang rusak. Perayaan mereka terhenti ketika komisaris Kanis tiba. Ternyata pria anti dari sebelumnya melaporkan apa yang terjadi. Dan dia memberitahu yang lain bahwa dia tidak punya pilihan. Akira bertanya-tanya mengapa dia ditahan. Jadi Kanis menjelaskan bahwa dia dianggap sebagai artefak arkeologi dan karena itu dia tidak memiliki kebebasan sipil. Tentu saja Akira punya masalah. Dengan ini tetapi Kanas dengan marah menyatakan bahwa kendali All atas aliran informasi menggantikan segalanya. Wyatt mencoba membela Akira, tetapi Kanas mengatakan bahwa dia juga ditahan. Wyatt tidak melapor ke All, dan itu adalah pengkhianatan. Wyatt mencoba membela diri sekarang, tetapi Kanis kejam dan dia menembaknya di kaki. Situasi semakin memburuk. Saat Kanis mengungkapkan bahwa dia juga akan membawa Iti, dia adalah orang pertama yang menemukan bahwa Akira sudah bangun dan dia menginginkan kesaksiannya. Ibu Iti menolak membiarkannya membawanya. Tetapi sayangnya dia tidak berdaya. Wyatt yang terluka mencoba berunding dengan psikopat itu. Tetapi Kanis sudah muak dengannya dan dia menyetrum luka tembak Wyatt. Semua orang berteriak saat Wyatt menjerit kesakitan dan Kanis tertawa seperti orang gila. Kanis membawa ketiganya pergi dan Akira meminta maaf karena menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Wyatt meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi dia dalam kondisi yang sangat buruk. Saat itu juga,
Kereta berhenti di tengah antah berantak. Canis yang berdarah dingin menyuruh anak buahnya meninggalkan relik di kereta. Dan untuk menyingkirkan dua lainnya, karena dia berencana untuk membuang mereka. Akira ngai ketika mendengar ini, tetapi menjadi lebih buruk. Canis memerintahkan 3 anak buahnya untuk kembali ke desa dan mengakhiri hidup semua orang di sana. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk melenyapkan siapapun yang mengetahui keberadaan relik itu. Akira menyebutnya monster. Tetapi Canis tidak peduli. Dia berencana menggunakan Akira dan pengetahuannya yang kuno untuk naik pangkat di OL. Akira mati-matian mencoba memikirkan solusi. Saat Kenneth bersiap menambah gadis itu, tetapi Akira terkejut ketika dia mendengar suara. Suara itu menyuruhnya tiarap dan semacam bilah energi memotong kereta. Seorang gadis menabraknya untuk membebaskan Akira dan dia langsung beraksi. Target pertamanya adalah Canis dan dia benar-benar menghancurkannya, membuatnya menabrak lumbung. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga para prajurit hanya bisa menatap tidak percaya. Canis memberitahu gadis itu bahwa dia dalam masalah besar. Tetapi gadis itu sama sekali tidak takut dan dia hanya terkesan bahwa Canis berhasil selamat dari serangannya. Gadis itu kemudian menoles ke Akira dan memberitahu mereka bahwa dia bisa menyelamatkan mereka semua dengan mudah. Canis memerintahkan agar dia disingkirkan, tetapi gadis itu tidak beraksi bahkan. Ketika dia di kebun, dia menolak melakukan apapun. Sampai Akira berjanji untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Setelah pertarungan, keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk. Jadi Akira setuju dan gadis itu menyuruh semua orang mencari tempat aman untuk bersembunyi. Para prajurit sudah cukup lama menunggu jadi mereka menembakkan rentetan peluru ke arah mereka, tetapi gadis itu sudah siap. Dia memasang penghalang untuk melindungi mereka dan penghalang itu menembakkan peluru kembali ke arah para prajurit. Gadis itu kemudian mengeluarkan pedangnya lagi dan mulai memotong-motong para prajurit menjadi potongan-potongan kecil. Dia menunjukkan kontrol yang mahir atas senjatanya. Saat dia memotong musuh-musuhnya dengan mudah dan Canis lari menyelamatkan diri, gadis itu melenyapkan semua prajurit yang menghalanginya. Tetapi seorang penjaga hendak menembaknya. Akira terbukti berguna. Saat dia memukul kepala pria itu dengan batang baja, saat itu juga Canis mengungkapkan bahwa dia belum keluar dari pertarungan saat dia muncul dengan senapan mesin. Dia yakin bahwa bahkan seseorang seperti dia tidak bisa bertahan melawan ini dan dia menembaknya. Gadis itu sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya dan dia mengungkapkan senjata yang jauh lebih baik. Dia menancapkan dirinya ke tanah dan lengannya berubah menjadi meriam raksasa. Satu tembakan dari meriam ini melepaskan berkas energi yang menghancurkan. Dan itu menghancurkan pria itu, kereta, dan seluruh gunung di belakang mereka. Jelas bagi Akira sekarang bahwa dia bukan manusia. Dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang android. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yugure. Dan dia mengingatkan Akira tentang kesepakatan mereka. Akira membeku saat Yugure menunjukkan wajahnya, cerminan sempurna dari Towas. Dan dia mengatakan bahwa mereka harus menikah. Yugiri tidak tahu siapa Towa. Jadi Akira bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otaknya. Yugiri memutar rekaman saat dia setuju untuk mendengarkannya setelah pertarungan dan dia menjelaskan bahwa dia menginginkan bantuan. Bantuan ini adalah agar mereka menikah, tetapi Akira tidak mengerti mengapa dia menginginkan itu. Yugiri berasumsi bahwa dia menolaknya saat dia mengintimidasi pahlawan kita. Jadi Akira memberitahunya bahwa dia hanya butuh waktu untuk berpikir. Ini menenangkannya dan Yugiri mengeluarkan cincin pertunangan yang diberikan Akira kepada Toasa. Dia senang melihat Akira mengenalinya. Tapi ini juga membuatnya menyadari bahwa Yugiri pasti tahu siapa Toasa. Yugure mengatakan bahwa dia mungkin mengenalnya tetapi menolak untuk memberinya jawaban langsung. Sebaliknya dia mengatakan bahwa sayangnya baginya, informasi itu rahasia. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bicara karena mereka harus membantu Ware yang terluka. Malam itu, pria yang melaporkan Akira kepada Owell
meminta maaf, dan siap menerima hukuman apapun yang mereka miliki untuknya. Untungnya baginya, Akira tahu bahwa dia hanya berusaha melindungi desa. Jadi dia menerima permintaan maaf itu. Owl akan mengejarnya. Jadi Akira memutuskan bahwa dia harus meninggalkan desa. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Tetapi dia terkejut ketika Yugur bergabung dengannya dalam perjalanannya. Dia masih menunggu jawabannya, tetapi Akira menunjukkan betapa gilanya jika dia menikahi seseorang yang baru saja dia temui. Namun, Yugur tidak siap menyerah. Karena dia berpikir bahwa ini berarti mereka hanya perlu saling mengenal. Inilah mengapa dia ikut dengannya. Tapi Akira hanya memintanya untuk tidak membuat masalah. Ini cukup lucu baginya karena dia mengingatkan Akira bahwa dialah yang menyelamatkannya setelah dia mendapat masalah. Tujuan pertama Akira adalah tempat dia terbangun. Karena dia berharap menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Dia ingin Yugiri mengajarinya tentang bagaimana dunia sekarang. Tapi itu rahasia. Akira setidaknya ingin tahu tentang dia dan mengapa dia ingin menikahinya, tetapi sayangnya itu adalah apa yang dia anggap sebagai konten premium. Dia bahkan menawarkan untuk membayarnya, tetapi Yugiri hanya menerima pembayaran dalam bentuk pernikahan. Mereka akhirnya tiba di kuil, tetapi terlalu gelap untuk melihat apapun. Saat itu, Yugur merasakan sesuatu dan dia segera menarik Akira ke samping. Dia menggunakan kemampuan untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan menjelaskan bahwa ada beberapa orang di dekatnya yang harus mereka hindari dengan segala cara. Yang bernama Yamen membelah jalannya ke dalam kuil dan membuat pintu masuk yang dramatis. Yang lain bernama Haakubio, jauh lebih anggun saat dia masuk. Dan Yugiri memberitahu Akira bahwa mereka akan berada dalam bahaya besar jika ditemukan. Gadis-gadis itu mencari seseorang dan Hakubo menggunakan semacam radar. Ini membuat Akira menyadari bahwa mereka adalah android. Sama seperti Akira, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa mereka semua terlihat persis seperti Toasa. Saat itu, Yami merasakan sesuatu dan serangannya mengungkapkan bahwa Edi bersembunyi di dekatnya. Akira bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Tetapi Yuguru membungkamnya dan menjelaskan bahwa gadis-gadis itu tidak akan menyakitinya. Setelah ditanyai, Iti membenarkan bahwa dia tahu tentang Kanis yang dieliminasi. Dia juga bukan pembohong karena dia juga mengakui tahu siapa pelakunya. Yami menuntut untuk tahu siapa itu. Tetapi Adi dengan berani mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahunya karena orang yang melakukannya menyelamatkan hidupnya. Dia juga tidak tahu di mana mereka berada. Jadi gadis-gadis itu memutuskan bahwa ini hanyalah jalan buntu lain dalam pencarian mereka. Orang yang mereka cari sangat sulit ditangkap, jadi mereka pergi begitu saja. Akira bergegas menghampiri Edi. Dan dia mengungkapkan bahwa dia mengikuti mereka karena dia perlu memberikan jam tangan kakinya kepada Akira. Dia menemukannya di reruntuhan beberapa waktu lalu dan lupa memberikannya kepadanya. Akira memakainya dengan harapan menemukan petunjuk. Dan dia melihat ada pesan dari Tosa. Dalam pesan itu, Tosa mengakui telah membuat banyak kesalahan dan mengakui bahwa dia harus hidup dengan pengetahuan tentang apa yang telah dia lakukan. Ada dosa-dosa yang akan menghantuinya selamanya. Tetapi itu adalah beban yang harus dia pikul sendiri. Dia mengungkapkan cintanya yang abadi kepada Akira. Tetapi dia memohon agar dia tidak mencarinya, apapun yang terjadi. Akira terkejut dengan ini dan pesan terakhirnya adalah untuk Akira. Untuk menghargai hidup dan waktu yang dia miliki. Pesan ini berasal dari 200 tahun yang lalu. Memaksa Akira untuk menerima kenyataan bahwa Toisa telah meninggal dunia. Namun, Akira menolak untuk menyerah dan menyatakan bahwa dia masih ingin mencarinya. Tujuan pertama adalah rumah tempat mereka dulu tinggal, tetapi Akira tahu bahwa segalanya bisa menjadi berbahaya. Akira yakin dia bisa mempercayai Yugure. Jadi dia bertanya, apakah dia akan ikut dengannya?
Yugurei secara dramatis mengucapkan sumpahnya kepadanya, tetapi Akira masih mengatakan bahwa dia tidak akan menikahinya. Kemudian Yugurei menjelaskan bahwa Yame dan Hakubo adalah perwira komando di pasukan khusus OL. Mereka mencarinya. Ini membuat Akira bertanya-tanya, apakah Yugure bekerja untuk OL? Dan dia juga ingin tahu, mengapa mereka semua memiliki wajah yang sama. Tapi Yugiri kembali mengingatkannya bahwa itu semua rahasia. Akira setidaknya ingin tahu, mengapa Yugiri ingin menikah dengannya dan dia hanya menjawab bahwa itu karena dia ingin Akira cepat mengingatkannya bahwa tunangannya adalah Toisa. Tapi Yugiri membalas bahwa itu bukan pernikahan dan dia masih punya kesempatan. Dia menjepit Akira saat dia berjanji akan membuatnya melupakan Toisa. Dan jatuh cinta padanya sebagai gantinya Akira akhirnya membuatnya berhenti mengganggunya dengan memanggil namanya untuk pertama kali. Dan dia setuju untuk bersikap baik mulai sekarang. Keesokan paginya mereka mengirim Eddie kembali ke desanya. Dan bersiap untuk perjalanan mereka. Mereka harus menyeberangi sungai tetapi tidak ada perahu yang tersedia saat ini. Ferry hanya beroperasi seminggu sekali. Jadi mereka harus menunggu. Untungnya bagi mereka seorang pria kebetulan berlayar ke tujuan yang sama. Dan dia membawa mereka bersamanya namanya Aboro. Dan dia senang untuk duo kita saat Yugiri memberitahu mereka bahwa mereka sedang berbulan madu. Setibanya mereka, Akira menabrak seorang gadis dan secara tidak sengaja mematahkan kuasnya. Dia berjanji akan membelikannya yang baru dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Amoro. Yugiri memperhatikan sesuatu tentang buku yang dibawa Amoro. Tapi dia sangat melindunginya. Saat dia menjelaskan bahwa itu sangat istimewa baginya, Akira membayar kuas Amoro dengan sebagian uang yang diberikan Yui kepada mereka. Tapi kasir memberi mereka kembalian terlalu banyak. Pemilik toko sangat marah pada karyawan yang mengerikan ini. Terutama karena dia ditipu sebelumnya oleh seorang Letojia. Setelah mendengar ini Yugiri mengatakan bahwa mereka bisa menyimpan kembaliannya. Dan dia dengan cepat memberitahu yang lain bahwa sudah waktunya untuk pergi. Yugiri menjelaskan kepada Akira bahwa Letojian adalah sekelompok orang yang secara sukarela melepaskan hak asasi mereka. Ini kedengarannya bukan ide yang bagus, tapi sebagai gantinya orang-orang ini dibebaskan dari kejahatan atau hutang di bawah pemerintahan OM. Latvians diwajibkan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan sebagai layanan publik. Itu terdengar sangat mirip perbudakan bagi Akira. Tapi Yugiri menjelaskan bahwa awal menyediakan mereka kebutuhan dasar untuk hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akira masih tidak menyukai kedengarannya, jadi Yugiri terkejut dengan betapa berbelas kasihnya dia. Akira ingat untuk memberikan kuas barunya kepada Amoro. Dan dia berjanji akan merawatnya dengan baik. Amoro tertarik mendengar mengapa mereka datang ke kota. Jadi Akira menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Tokyo. Dan mereka harus menyeberangi gunung di dekat sini yang jauh dari sini. Dan Amara mengungkapkan bahwa awal memiliki pos pemeriksaan yang didirikan di jalan utama ke Arar yang mereka tuju. Untungnya Amara tahu rute tanpa pos pemeriksaan. Jadi dia memimpin mereka ke sana. Dalam perjalanan Amara memamerkan keterampilan menggambarnya dan Akira terkesan. Dia tidak bisa tidak melihat Tosa di gambar itu. Tapi Yugiri menunjukkan bahwa itu sebenarnya dia. Akira bertanya-tanya, apakah Amara ingin menjadi seniman? Ketika dia besar nanti, jadi dia mengungkapkan bahwa dia selalu ingin menggambar buku cerita. Akira yakin dia bisa melakukannya dan dia berharap suatu hari nanti dia akan membiarkannya membaca salah satu bukunya. Amoro bilang oke, tapi ada sesuatu yang jelas salah. Saat dia berlari ke depan, Yugiri menyadarinya. Dan dia juga melihat tato aneh di punggung Amoro. Malam itu kelompok itu menikmati kelinci yang dimasak berkat keterampilan berburu Yugiri. Akira bertanya-tanya, apakah Yugiri mendapatkan bahan bakar dari makanan? Jadi dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki inti yang menghasilkan daya tanpa batas. Dia masih makan banyak makanan, tapi itu hanya sebagai hobi. Akira sangat tertarik dengan teknologi di balik sumber energinya yang tahan lama, tapi dia terlalu dekat. Yugiri mengizinkannya menyentuhnya, tapi mengingatkannya bahwa dia harus menerima konsekuensinya
Jika dia melakukannya, Yugiri mengubah topik pembicaraan untuk bertanya apakah dia bisa melihat Moleskine yang dia bawa. Tapi Amuro terkejut. Yugiri mengungkapkan bahwa dia tahu itu buku terlarang dan dia berjanji tidak akan mencurinya untuk meredakan kekhawatiran Amuro. Amuro mengungkapkan bahwa buku itu berjudul Burung Hati dan ibu serta ayahnya yang menulisnya, orang tuanya, adalah penulis buku cerita. Dan mereka menggambar banyak buku. Sekarang jelas mengapa dia begitu melindungi buku itu dan Akira mengagumi betapa bagusnya semua gambar. Amuro sangat bangga akan hal itu. Dan jelas bahwa dia ingin mengikuti jejak orang tuanya. Akira mengatakan dia yakin bahwa dia cukup berbakat untuk mewujudkan mimpinya. Dan kali ini Amuro menerima pujian. Keesokan paginya mereka tiba di kota di gunung. Sayangnya seorang prajurit Owl menjaga pintu masuk. Tapi Yugiri menyembunyikan wajahnya untuk menyelinap masuk. Yugiri tampaknya cukup berpengalaman dengan hal semacam ini. Jadi dia menjelaskan bahwa menyelinap telah menjadi hidupnya selama 150 tahun terakhir. Mereka menikmati beberapa makanan lezat yang terkenal di kota itu. Tapi Akira tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana para latogen dipekerjakan sampai mati. Di daerah ini Yugiri mengatakan akan lebih baik untuk tidak memikirkannya. Karena Akira mencampuri urusan yang bukan tempatnya hanya akan mengundang masalah. Akira memiliki masalahnya sendiri untuk dikhawatirkan. Tapi dia kesulitan mengabaikan ketidakadilan itu. Saat itu Akira menyadari bahwa Yugiri menghabiskan semua makanan, jadi dia pergi untuk mengambil lebih banyak. Namun secara mengejutkan dia dihentikan oleh penjaga Owl. Mereka tahu itu Yugiri di balik tudung. Dan mereka memerintahkannya untuk tidak bergerak atau mereka akan melenyapkan Akira. Mereka ditangkap. Dan kita melihat bahwa orang yang bertanggung jawab adalah seorang pria bernama Marlam. Marlam menerima pesan dari Kanis tentang relik kuno yang lepas. Dan dia mengenali wajah Gary sehingga dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jess dan keduanya terkejut saat Amuro meminta maaf dan bergegas ke sisi Marlon. Marlin memanggil nomornya 1221 dan memberitahunya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Akira tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Jadi Marlin mengungkapkan bahwa mereka baru saja ditipu oleh Lithogear. Amuro mengakui telah berbohong kepada mereka dan menjelaskan bahwa Owl berjanji akan mengembalikan buku-buku yang ditulis oleh ibu dan ayahnya jika dia membawa mereka ke sini. Amuro siap bagi mereka untuk memenuhi janji mereka, tetapi Marlam adalah orang yang mengerikan. Dia mengejeknya karena mempercayainya sejak awal dan menyebutnya bodoh karena berpikir bahwa mereka tidak akan membakar setiap bukunya menjadi abu. Amuro sangat marah setelah dibohongi, tetapi Marlam menunjukkan bahwa dia melakukan hal yang sama kepada Akira dan Yugurei. Marlam kejam, jadi dia melempar Amuro ke tanah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawanya pergi dan memberinya perlakuan yang sama seperti yang diterima orang tuanya. Marlo memerintahkan agar android itu ditahan dan senang membayangkan promosi yang akan dia dapatkan karena menyerahkannya. Akira bertanya-tanya, apakah Yagura bisa melakukan sesuatu tentang situasi ini? Tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya bisa menjamin keselamatan Akira. Dia tidak bisa menjamin bahwa Amuro akan selamat, dan itu tidak cukup bagi Akira. Jester dan Amaru menyerang Marlam dan menyuruh Akira dan Yugiri untuk lari. Gangguan itu memberi cukup waktu bagi Yugiri untuk membawa Akira, dan dia keluar dari sana. Marlam melampiaskan amarahnya pada Amaru, dan dia menemukan buku yang disembunyikannya. Yugiri membawa Akira ke tempat aman, tetapi dia ingin kembali untuk Amaru. Yugiri menghentikannya dan mengingatkannya bahwa Amaru berbohong kepada mereka, tetapi dia tidak peduli, karena Marlin hanya memanfaatkannya. Yugiri tahu bahwa mereka akan ditangkap lagi jika mereka kembali, tetapi Akira menolak untuk hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Yagura tidak mengerti mengapa dia begitu membela Amuro. Jadi dia mengungkapkan bahwa itu karena rasa bersalah. Dia meremehkan mimpinya dan mendorongnya tanpa berpikir saat tidak menyadari situasinya. Kembali dengan Tamara, dia memohon
agar bukunya dikembalikan. Tetapi Marla menunjukkan bahwa dia menyembunyikan materi bacaan yang melanggar hukum. Dia meminta maaf dengan sangat. Tetapi Marla mengatakan bahwa dia harus mematuhi aturan. Ini berarti dia harus membakar buku itu dan Amorou berteriak kesakitan saat dia dipaksa melihat buku orang tuanya terbakar. Kembali dengan Akira, Yugiri menyerah dan setuju untuk menyelamatkan Amorou. Tetapi hanya jika Akira setuju untuk menikahinya. Akira tidak percaya bahwa hanya itu yang selalu dia pikirkan, dan dia menghinanya dengan menunjukkan bahwa dia benar-benar hanya sebuah android. Yagura jelas terluka oleh ini saat dia melepaskannya dan Akira bergegas membantu Amorou. Terima kasih telah menonton rangkuman saya. Pastikan untuk menyukai video ini.